Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips cara menaikkan birahi pada burung ciblek. Nah, dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, dan jangan lupa share dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tips cara bikin birahi pada burung ciblek. Birahi pada burung ciblek biasanya sengaja dikondisikan supaya burung bisa tampil maksimal dalam perlombaan, misal dengan mengatur pola pakan dan juga menyediakan burung betina untuk memancing burung ciblek jantan birahi. Namun demikian, jika burung dalam kondisi yang sudah over birahi, tentunya kondisinya akan kurang baik dan justru berakibat burung jadi tidak bersuara dan menjadi kurang tenang atau over tingkah lakunya. Hal tersebut jika sampai terjadi ketika burung dalam perlombaan akan mengurangi penilaian juri dan akan merugikan sang pemilik. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang setelan -1, tapi fungsi sebenarnya hanya sedikit pecinta kicau yang paham setelan -1 berfungsi agar burung ketika tampil birahinya hanya sebatas merespon kicau burung lainnya, sehingga burung bisa tampil nagen dengan emosi yang terkontrol atau nagen 1 titik. Setelah ini hanya berfungsi pada burung ciblek, bukan karena birahi makanan. Jadi birahi -1 jika ditambah dengan birahi fighter hitungannya pas. Jadi settingan birahi adalah menyeting emosi burung sama birahi burung harus pas. Itulah sebabnya banyak burung yang pendiam di rumah tetapi ketika tampil menjadi burung super di lapangan menjadi gacor dan tampil 1 titik. Kesalahan yang sering terjadi adalah burung disetel pada birahi pada yang pas ketika ditambah dengan birahi fighter. Burung malah +1 alias over birahi. Jadi settingan di rumah udah salah duluan. Jadi settingan di rumah udah dibuat segacor mungkin. Jadi kalau di lapangan mainnya tambah monteng atau tambah tidak bisa nagen 1 titik. Pada burung ciblek akan terjadi monteng atau salto atau nabrak-nabrak bila mainnya over birahi. Dengan perawatan yang disiplin dan teratur, ciblek akan mengeluarkan tembakan atau brand khasnya dan bisa dibilang super rapat atau mantap. Kepuasan tersendiri ketika bisa mencetak ciblek ngebrand atau keteran atau ngeter atau speed rapat. Mungkin akan lebih baik jika kita ketahui terlebih dahulu ciri ciblek yang sedang over birahi. 1. Burung ciblek dalam kondisi over birahi biasanya akan lebih sering bersuara nada panggilan, apalagi jika mendengar suara dari burung ciblek lain dengan lawan sejenisnya. Kedua, burung ciblek over birahi juga bisa ditandai dengan seringnya burung menggigit pakan. Ketiga, ciri ciblek over birahi yang cukup sering membuat ciblek mania panik yaitu burung mencabuti bulu-bulunya, mencabuti sayap, ekor, dada, leher, dan yang lainnya. Hal tersebut jika terjadi maka perlu segera mendapat perlakuan yang khusus dan harus segera ditangani. Keempat, ciblek dalam kondisi over birahi jika dibiarkan kondisinya akan sangat berubah. Burung yang semula rajin berkicau menjadi macet bunyi dan ketika melihat burung sejenisnya biasanya akan mengejar-ngejarnya atau nabrak-nabrak ruji atau sakar. Kondisi over birahi pada ciblek bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika baru saja diturunkan birahinya. Hal tersebut bisa terulang kembali padahal waktu itu udah turun birahi, selang kemudian bisa dengan tiba-tiba bisa over birahi. Untuk itu jika Anda memiliki ciblek dalam kondisi over birahi, berikut tips dan cara menanganinya. 1. Kurangi atau stop pakan dengan kandungan protein tinggi seperti jangkrik, kroto, atau ulat hongkong atau ulat kandang. Kedua, mandikan burung 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari untuk menurunkan birahi burung. Bahkan bisa malam hari juga nggak apa-apa. Dicampur dalam air minuman atau bisa juga digantung dalam sangkarnya. Ketiga, alternatif lain yang bisa sobat lakukan jika cara di atas belum mampu menurunkan over birahi, ciblek bisa dilakukan dengan memasukkan ciblek betina ke dalam sangkar. Ciblek yang masih over birahi pasti akan turun
Berikut ini cara yang bisa dilakukan dalam menurunkan birahi pada burung ciblek yang sedang OB. 1. Kurangi pakan yang mengandung protein tinggi seperti ulat hongkong, jangkrik, dan extra fooding lainnya. Kedua, mandi burung perlu dilakukan dengan teratur dan terjadwal. Jika perlu ditambah intensitas mandinya, tambahi malam hari. Ketiga, berikan mentimun pada ciblek yang sedang OB. Pemberian mentimun bisa dengan cara diperas dan dicampur dengan minuman, atau bisa juga digantung seperti pemberian mentimun pada burung kenari. Keempat, lakukan penjempuran pada pagi hari dan durasi penjempuran bisa coba tambah atau dikurangi. Dicampur ke dalam sangkar ciblek jantan dengan ciblek beti. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa subscribe dulu, like, dan komen, atau aktifkan lonceng notifikasinya. Satu hal yang bisa dilakukan ciblek mania terhadap burung yang malas bunyi atau bunyi semaunya adalah dengan mendongkrak birahinya dengan cara burung mudah terpancing dan terangsang untuk rajin bunyi. Ada beberapa cara untuk mendongkrak birahi seekor burung ciblek, antara lain: 1. Rutin memberikan pakan berprotein tinggi. Kedua, memancing birahinya dengan menyiapkan burung betina yang rajin bunyi dan jinak. Ketiga, memberikan suplemen khusus. 1. Rutin memberikan pakan berprotein tinggi. Burung ciblek apalagi yang masih dalam kondisi bakalan membutuhkan pakan berprotein tinggi setiap hari. Hal ini akan membantu burung selalu dalam kondisi aktif dan rajin berbunyi. Pakan tambahan ini harus diberikan meskipun burung telah dilatih maka makan fur. Apabila jarang mendapatkan pakan berprotein tinggi, terutama protein hewani, maka burung sering menunjukkan perilaku seperti mengembangkan bulu-bulunya. Meskipun ia dalam kondisi tidak sakit, selain itu, burung pun menjadi malas berkicau. Kalaupun berkicau cenderung semaunya. Kalau ingin ciblek Anda rajin bunyi, jangan takut memberikan pakan tambahan extra fooding seperti jangkrik, ulat hongkong, ulat kandang, kroto, dan yang lainnya. Ini bisa diterapkan pada ciblek bakalan maupun ciblek yang telah dirawat lama namun malas berkicau. Setelah kondisi mulai stabil dengan menunjukkan perubahan dalam penampilannya, maka pemberian EF secara perlahan bisa disesuaikan lagi. Yang penting extra foodingnya harus rutin, diberikan setiap hari agar kondisi burung tetap stabil, sehingga bisa mempercepat burung dalam kondisi gacor. Kedua, memancing dengan burung betina. Cara lain yang bisa dilakukan dalam menaikkan birahi adalah memancing dengan burung betina, memberikan pasangan untuk ciblek jantan yang hanya sesekali bunyi. Kendati umurnya sudah dewasa, carilah ciblek betina yang sudah jinak dan rajin berbunyi atau rajin memanggil, sehingga burung jantan akan terpancing dengan terangsang untuk membalas suara panggilan betina dengan suara kicauannya. Ketiga, cara lain yang populer ketika menghadapi burung yang jarang bunyi adalah memberikan suplemen khusus yang bisa memancing gacor. Salah satunya dengan memberi multivitamin yang terjual di pasar-pasar atau toko-toko burung terdekat. Ciblek kerap kali menjadi burung yang diperlombakan karena kicauannya yang khas dan begitu merdu. Namun untuk mendapatkan ciblek dengan kicauan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ciblek rajin gacor tidak bisa didapatkan dengan perawatan harian saja, seperti pengembunan, pemandian, dan lain-lain sebagainya. Gacor ciblek atau yang lainnya dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Selain itu, kualitas makanan yang diberikan juga sangat mempengaruhi kicauan. Karena nutrisi yang bagus akan membuat kondisi ciblek selalu sehat dan stamina prima. Jika stamina dan kondisi tubuh prima, maka dapat memicu ciblek untuk lebih sering berkicau. Suara terbaik ciblek juga dapat muncul, brandnya bisa keluar, suara rapat bisa keluar, suara keteran juga bisa keluar dengan settingan atau setelan yang pas. Namun apa saja makanan yang bagus untuk ciblek? Jenis pakan ciblek yang dapat meningkatkan stamina dan kualitas birahi atau suara: 1. Buah mengkudu, kedua ulat hongkong, ketiga telur puyuh, keempat jangkrik, kelima kroto, keenam fur, ketujuh jahe. Jenis pakan ciblek yang dapat meningkatkan stamina dalam kualitas suara: banyak sekali makanan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kondisi tubuh dan stamina ciblek. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa makanan yang dapat membuat ciblek memiliki kicauan yang bening atau kicauan kristal. 1. Buah mengkudu. Buah mengkudu pernah menghebohkan para penghobi kicau karena dipercaya dapat meningkatkan stamina ciblek. Buah yang memiliki trotol kulitnya ini memang termasuk dalam buah herbal dan kerap digunakan sebagai jamu. Buah mengkudu sebelumnya sudah terkenal sebagai salah satu bahan
penyusun ransum unggas. Namun saat ini buah ini kerap digunakan sebagai makanan tambahan ciblek saat akan dilombakan karena dapat mendongkrak stamina secara cepat. Manfaat buah mengkudu untuk ciblek sendiri bermacam-macam, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, membunuh bakteri, penyebab infeksi, meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh dalam burung ciblek, dan mengatasi radang serta bersifat anti alergi. Semua manfaat tersebut tidak terlepas dari kandungan nutrisi yang dimiliki buah mengkudu. Ada cara khusus untuk menjadikan buah mengkudu sebagai makanan tambahan untuk ciblek. Pertama, buah mengkudu yang digunakan harus masak pohon atau jatuh dari pohon. Buah mengkudu yang matang dapat ditandai dengan teksturnya yang lembek. Langkah kedua adalah membersihkan buah mengkudu dengan air mengalir. Selanjutnya buah mengkudu yang telah dibersihkan direbus hingga matang. Ciri buah mengkudu yang telah matang ketika direbus adalah buahnya tampak lembek dan menyatu dengan air. Jika sudah berciri demikian, maka angkatlah buah mengkudu. Air hasil rebusan buah mengkudu kemudian disaring. Air rebusan tersebut kemudian didinginkan. Selanjutnya siap diberikan untuk ciblek kesayangan Anda. Kedua, ulat hongkong. Untuk mendongkrak birahi burung ciblek bisa menggunakan ulat hongkong. Sudah umum digunakan sebagai makanan tambahan. Ulat ini berdarah panas sehingga lebih sering diberikan ketika musim hujan atau menghangatkan tubuh. Pemberian ulat hongkong secara terus-menerus akan membahayakan ciblek. Hal ini dikarenakan sifat ulat hongkong yang panas dapat membuat mata ciblek rusak atau katarak, bahkan hingga meletus. Oleh karena itu ada tips untuk memilih ulat hongkong yang harus diketahui. Ulat hongkong yang baik sebaiknya sebagai makanan tambahan adalah yang baru berganti kulit atau yang berwarna putih. Itulah yang baik untuk ciblek Anda. Ketiga, bisa tambah telur puyuh. Telur puyuh rebus. Untuk pemberian makanan telur puyuh rebus bisa digunakan pada burung kenari. Itu bisa untuk ciblek juga. Namun ternyata pemberian telur puyuh rebus untuk ciblek juga dapat membuat suara kecoan menjadi ngebrand dan lebih rajin berbunyi. Beberapa pemilihan ciblek telah mencobanya, tetapi hasilnya bervariasi. Ada yang memperoleh perubahan signifikan dan ada yang biasa saja, ada yang pelan-pelan. Kandungan protein yang tinggi yaitu mencapai 13,05 gram dalam setiap 100 gram telur puyuh. Kandungan protein tersebut jauh lebih tinggi daripada telur ayam dan itik. Tidak sampai situ saja, kandungan senyawa lutein dan zeaxanthin pada kuning telur puyuh juga dapat menajamkan warna kuning pada bulu ciblek serta menyehatkan bulu-bulunya. Selain itu, keduanya senyawa tersebut juga dapat menjaga kesehatan mata ciblek sehingga terhindar dari penyakit katarak. Telur puyuh rebus sangat tidak cocok sebagai makanan harian ciblek karena kandungan lemaknya tinggi. Jika diberikan secara berlebihan, maka akan terjadi penimbunan lemak sehingga ciblek mengalami obesitas atau kegemukan. Oleh karena itu, pemberian telur puyuh rebus dianjurkan diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sepekan atau seminggu. Porsi pemberian juga tidak boleh berlebihan. 1 ekor ciblek cukup diberikan setengah telur puyuh rebus dan hanya bagian kuningnya saja. Namun ketika pertama kali ciblek diberikan, tentu burung tersebut tidak akan makan karena ciblek tersebut makannya biji-bijian, fur-furan atau seranggaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan mencampur kuning telur rebus dengan fur sedikit demi sedikit. Jika ciblek sudah terbiasa, maka kuning telur tidak perlu dicampur lagi dengan fur, dan untuk memberikan selanjutnya cukup pisahkan antara kuning telur dan fur. Keempat, jangkrik. Semua jenis serangga mengandung protein yang tinggi termasuk jangkrik. Jangkrik sudah sangat umum digunakan sebagai makanan tambahan atau selingan untuk ciblek. Kandungan nutrisi jangkrik juga termasuk lengkap seperti protein lemak, karbohidrat, asam amino, dan beberapa zat lainnya. Kandungan protein hewani yang ada di jangkrik sangatlah besar, lebih besar dari sumber makanan yang menjadi pakan pokok. Persentase protein yang ada di jangkrik adalah 52,9%, lebih besar dari kroto. Dengan kandungan protein seperti itu akan meningkatkan hormon testosteron sehingga ciblek Anda lebih mudah birahi. Kelima, bisa menggunakan kroto. Protein dalam kroto sangat tinggi dan dipercaya dapat membuat ciblek rajin gacor. Namun pemberian kroto tidak boleh dilakukan setiap hari karena dapat membuat ciblek over birahi. Selain itu, pemberian kroto secara berlebihan juga dapat menyebabkan suhu tubuh ciblek menjadi panas dan mabung tidak pada waktunya. Oleh karena itu, cukup berikan kroto sebanyak 2-3 kali dalam sepekan. Kroto merupakan sumber makanan kaya protein dari jangkrik dengan kadar protein yang tinggi dan memiliki kadar lemak yang lebih kecil daripada jangkrik. Terlalu banyak lemak pada burung pasti akan mengurangi performa
Oleh karena itu banyak kicau mania juga sangat memperhatikan hal tersebut sehingga burung kesayangan tetap bisa fit. Keenam, fur. Fur adalah makanan harian yang wajib dalam wadah atau cepuk dalam sangkar ciblek. Kandungan nutrisi dalam fur sudah diformulasikan khusus untuk ciblek sehingga dapat mencukupi kebutuhan gizi setiap hari. Fur sangat mudah dijumpai di toko burung, jadi jangan khawatir tidak akan mendapatkannya. Namun ciblek hasil tangkapan alam tidak akan mau langsung makan fur. Saya sarankan kalau mau ciblek dari lolohan aja atau dari sarang alam lebih baik. Ketujuh, jahe. Jahe untuk ciblek. Belakangan ini jahe telah menjadi amunisi banyak kicau mania. Jahe dipercaya memiliki banyak khasiat untuk membuat jawara lebih gacor, dan sebelumnya jahe memiliki sifat antitusif yang membuat burung meminumnya akan lebih rileks, dan di tenggorokan senyawa dari jahe akan membuat sistem pernapasan akan lebih plong, sehingga suara burung ciblek akan lebih lantang dan keras hanya dengan memberikan jahe yang telah direbus atau digeprek dan dikasihkan di air minumnya. Banyak orang khawatir dengan gangguan infeksi pada tenggorokan burung yang sering membuat suara burung terdengar sedikit serak. Jahe merupakan solusinya dalam burung serak dan yang lainnya. Bahkan tradisi yang murah seperti ini bisa menjadikan senjata mematikan bagi lawan. Makanya ciblek sangat beragam, oleh karena itu hanya cermat dalam membuat jadwal makanannya. Pastikan juga memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Jika telah mengetahui jenis makanan ciblek dan manfaatnya, maka membuat jadwal maka akan semakin mudah, diselang-seling aja. Namun jangan lupa juga untuk melakukan perawatan dengan disiplin, karena jika hanya fokus pada makanan tanpa ada perawatan yang bagus hariannya, tentu ciblek juga susah mengeluarkan bunyi dan bisa jadi tidak akan berkicau. Demikian tip-tip dari saya, semoga saja bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baik, buang yang jelek. Tip-tip dari saya ini jangan ditelan mentah-mentah, dan tak lupa subscribe, like, komen, share video saya, dan aktifkan notifikasinya. Salam jabat erat, salam brem tanpa rem, salam guyub rukun dari Sabang sampai Merauke, salam persaudaraan. Sukses selalu untuk Anda semua, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.